Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Tetap semangat, jadi Beradab, unggul, berprestasi, berakhlak mulia. Allah Akbar. Baik anak-anak Ustaz, alhamdulillah senang sekali Ustaz bertemu dengan kalian pada hari ini dalam pelajaran PAI. Ini pertemuan untuk yang kesekian kalinya kita semuanya bersama Ustaz siapa? Bersama Ustaz Renov. Nah, baik anak-anak Ustaz, semuanya sehat ya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi ini, mari bersama-sama kita melafalkan lafaz bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ketua kelasnya di kelas? Oke, silakan dipimpin doa sebelum belajar, yuk. Belum belajar. Wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa itu, doa yang kita sudah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mendapatkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz mau periksa kehadirannya dulu. Adakah yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Itu artinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita semuanya harus bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya anak-anak Ustaz, masih ada di sini yang masih ingat lagu Garuda Pancasila? Siapa yang masih ingat? Aku. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ore. Nah, anak-anak Ustaz, kalian datang ke sekolah ini semangat atau tidak? Ada yang datang sekolah malas, ada yang datang ke sekolah lemes, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau gitu kita coba lihat, buktikan dengan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak Ustaz mau bertanya dulu sebelum kita memasuki pelajaran. Ada beberapa hal yang akan Ustaz tanyakan kepada kalian sebagai persepsi atau penghantar dari pelajaran PAI kita pada hari ini. Yang pertama, siapa di antara kalian yang sudah bisa sholat sendiri? Bisa semua? Alhamdulillah.
lillah. Terus yang kedua, gimana rasanya ketika kita sholat dengan tenang dan khusyuk? Enak, terus nyaman, terus tenang, hati jadi tenang, hati jadi tentram, pikiran jadi tenang, maka kita sholat dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian lakukan sebelum sholat? Apa kira-kira? Berwudu. Baca doanya. Iya, betul. Salah satunya ya, berwudu. Ya, kita berwudu dulu. Apa? Membacanya. Membaca niat dan seterusnya. Oke? Nah, baik anak-anak Ustaz, materi PAI hari ini. Di hari Jumat tanggal berapa? 13 September 2024. Kita akan belajar tentang rukun-rukun sholat. Nah, jadi anak-anak Ustaz, hari ini kita akan belajar tentang rukun-rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah bagian-bagian penting dalam sholat Terus kita yang harus kita lakukan dengan benar. Nah, anak-anak Ustaz, maka dari itu, sesuai dengan judulnya, rukun-rukun sholat, maka kita harus tahu tujuan pelajaran kita hari ini. Coba kita sama-sama membaca tujuan pelajaran kita hari ini apa? Oke, rukun-rukun sholat secara berurutan. Nah, baik anak-anak Ustaz, aktivitas utama kita pada hari ini ada satu, menonton video tentang sholat. Oke, yang kedua, kalian semuanya akan berdiskusi dalam kelompok tentang urutan rukun sholat. Oke, yang ketiga adalah presentasi. Jadi setelah anak-anak Ustaz kerja kelompok nanti, Ustaz bagikan beberapa kelompok. Anak-anak Ustaz semuanya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Mengerti? Mengerti. Baik anak-anak Ustaz, setelah kita mengetahui tujuan pelajaran dan aktivitas utama kita pada hari ini, maka selanjutnya adalah kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti pelajaran kita di pelajaran PAI hari ini. Nah, Ustaz ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa kita harus mengetahui dan mempraktikkan rukun-rukun sholat dengan benar? Ayo, siapa yang ingin tahu? Agar saya bisa teratur. Iya, agar sholat bisa teratur dan benar. Kemudian, apa yang terjadi jika salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan dengan sempurna? Ada yang tahu? Betul, sholat kita tidak sah. Kemudian, bagaimana cara kita memastikan sholat kita sah di hadapan Allah? Gimana caranya? Berwudu. Terus apa tadi berkaitan dengan ini? Betul, melaksanakan rukun-rukun sholat dengan benar. Oke, selanjutnya, anak-anak Ustaz, kita akan melihat tayangan video tentang rukun-rukun sholat. Pastikan kalian melihat videonya dengan benar, lihat dengan baik, dan nanti kalian pahami. Oke, bisa? Oke. Mau melihat videonya? Oke, baik, kita coba mulai. Putar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI dengan tema sholat dan kegiatan keagamaan. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas materi tentang sholat. Apakah anak-anak Ustaz semuanya sudah mengulangnya di rumah? Jika sudah diulangi, maka tentunya kita semua harus mempelajarinya lagi dan mempraktikkan di rumah masing-masing. Namun, sholat haruslah dilaksanakan dengan benar dan tertib. Bagaimana caranya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat diantaranya adalah yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Dan yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Setelah kita membaca Al-Fatihah,
dilanjutkan dengan yang kelima, yaitu ruku. Yang keenam, i'tidal setelah ruku. Ketujuh, sujud 2 kali setelah rakaat sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud atau disebut dengan duduk iftirash. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Bagian ke-10 membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 adalah salam. Dan jangan lupa yang terakhir, tertib di antara rukun-rukunnya. Artinya adalah kita harus sholat sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditentukan tersebut. Baik, anak-anak Ustaz, itu tadi adalah video tentang rukun-rukun salat. Jadi, dari video ini, apa yang kalian lihat di dalam video tersebut? Apa? Tentang rukun-rukun salat. Ada berapa jumlah rukun salat yang kalian lihat? Ada 13. Nah, berdasarkan video ini, apa yang harus dilakukan pada setiap rukun tersebut? Tertib. Siapa tadi yang jawab? Saka, tepuk tangan untuk Saka. Betul. Nah, baik anak-anak Ustaz, selanjutnya kalian akan mendengarkan Ustaz atau mendengarkan penjelasan dari Ustaz tentang rukun-rukun salat. Kita sudah mengetahui tadi ada 13 rukun-rukun salat. Yang pertama, anak-anak Ustaz harus tahu dulu apa definisi atau pengertian dari salat. Salat adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, hanya dilakukan oleh umat Islam dengan cara tertentu pada waktu-waktu tertentu. Ada berapa waktu? 5 waktu wajib ya, wajib. Kemudian salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Artinya apa? Apabila tidak melaksanakan salat, maka mendapatkan dosa. iya, dia berdosa. Karena wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa. Oke. Selanjutnya, rukun-rukun salat. Apa itu rukun-rukun salat? Rukun-rukun salat adalah bagian-bagian yang harus dilakukan dalam salat. Dan jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka salat tersebut tidak sah. Jadi anak-anak Ustaz, kalau kalian salat, kemudian kalian melupakan salah satu saja dari 13 rukun itu, tidak melakukannya, maka salat kalian tidak sah, Kemudian, adapun 13 rukun salat itu, yang pertama adalah coba sama-sama. Yang pertama apa? Niat adalah tekad dalam hati untuk melaksanakan salat. Selanjutnya, anak-anak Ustaz, yang kedua adalah takbiratul ihram. Mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Menandai dimulainya salat dan melarang pembicaraan atau aktivitas lain selama salat. Yang ketiga, berdiri tegak. Kita harus berdiri tegak anak-anak Ustaz. Ya, saat membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya dalam setiap rakaat. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Jadi, anak-anak Ustaz wajib bagi kita untuk membaca Al-Fatihah. Apabila kalian membaca Al-Fatihah, tapi lupa membaca surat pendeknya, sholatnya tetap sah. Karena ini merupakan rukun sholat. Paham tuh? Sampai di sini paham? Kita lanjutkan? Lanjutkan. Yang kelima, ruku. Kemudian, i'tidal. Apa itu i'tidal? Iya, berdiri kembali setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Ada yang tahu tumakninah itu apa? Ada yang tahu tumakninah itu apa? Tumakninah itu artinya tenang. Kalau kalian sujudnya tidak tenang, sujud Allahu Akbar, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Sah atau tidak? Tidak sah. Salatnya harus diulang. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kemudian 9,
Duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Tadi Ustaz bilang tumak nina. Apa itu tumak nina tadi? Ya betul. Tenang. Duduk tasyahud akhir dengan tumak nina atau tenang. Kemudian di tasyahud akhir ini rukun sholat yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Gimana bacanya? Oke, betul. Thayyibatu lillah dan seterusnya. Kemudian dalam tasyahud akhir itu berisi solawat kepada Nabi. Itu tidak boleh tinggalkan karena merupakan rukun sholat juga. Yang ke-11 yaitu membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 adalah salam, mengucapkan salam sebagai tanda akhir dari sholat. Ya. Dan yang ke-13, siapa yang masih ingat tadi? 13. Tertib, betul. Nggak boleh kita melewati. Kita harus mulai dari niat sampai yang ke-12 ini tadi sampai salam itu harus tertib berurutan. Nggak boleh baca Al-Fatihah dulu baru takbir, nggak boleh. Ya, kita nggak boleh juga takbir dulu baru niat, nggak boleh. Kita harus dari awal, harus berurutan. Makanya anak-anak Ustadz, ya Sifan, anak-anak Ustadz, kita harus hafal semuanya ke-13 rukun sholat ini. Fahim dong? Fahim dong? Nah, berdasarkan materi yang sudah Ustadz sampaikan tadi, Ustadz mau tanya, mengapa setiap rukun sholat penting? Karena ya, karena rukun sholat itu merupakan kunci dari diterimanya sholat kita, sahnya sholat. Apa akibatnya jika salah satu tidak dilakukan? Sholatnya tidak sah. Iya, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah, batal. Kalau batal apa yang harus kita lakukan? Diulang lagi, betul, diulang lagi, diulang kembali. Nah, anak-anak Ustadz, setelah ini Ustadz akan memberikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Ustadz bagi kelompok pertama dari sini. Ini kelompok 1, di sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke? Oke? Oke, ada berapa kelompok kita di kelas? 6 kelompok. Oke, ada 6 kelompok. Lihat di depan. Ini yang harus kalian bahas. Oke? Ustadz bagikan dulu LKPD-nya. Bersiap-siap di kelompoknya masing-masing. Ini. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kemudian di sini ada kelompok 5. Ini kelompok 6. Dengarkan dulu instruksinya ya. Apa instruksinya? Nih, coba lihat. Tugas diskusi, setiap kelompok mendiskusikan urutan sholat. Contoh nomor 1 ya. Duduk tasyahud akhir dan sholawat. Tarik garisnya ke gambar yang tepat. Oke? Ke gambar yang tepat. Yang selanjutnya, jodohkan seperti tadi. Gambar dengan rukun sholat yang tepat pada poster yang Ustadz kasih. Siap? Silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Silakan didiskusikan. Oke, silakan ditulis dulu. Setelah ditulis nanti kalian diskusikan mana jodoh gambarnya yang betul sesuai dengan rukun sholat yang tepat itu ya. Saya lakukan dengan teliti anak-anak Ustadz ya. Sudah. Oh, iya. Ini ikuti saja ya nak ya. Ini seperti garis ini langsung ditarik garis dengan tebal supaya jelas nanti. Nah, lurus, oke. Dijodohkan aja ke tempat yang betul. Ini duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir, sorry. Ini kira-kira yang mana cocoknya? Rasa sama semua deh tadi. Ini sama. Ya. Ini apa? Coba yang belum yang mana? Itidal yang mana itidal? Apa itu itidal?
I'tidal yang mana? Yang sudah, silakan dipegang dulu. Setelah ini kita akan presentasi sudah? Sudah, oke. Kelompok 2 selesai. Oke, sudah semua? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua silakan diangkat lembar kerjanya. Sudah diangkat semua? Sudah selesai semua? Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan presentasi kelompok. Baik, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Caranya adalah menarik garis. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain. Paham tum? Paham tum? Paham. Oke, kita mulai. Bisa? Oke, bersiap. Tadi yang sudah selesai pertama adalah kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menarik garis berdasarkan hasil diskusi kami. oke, silakan ditarik garisnya sesuai dengan apa yang kalian diskusikan. Ustadz bantu, yang mana? Oke, yang kedua, sini, ini ke sini. Oke, Demikianlah presentasi. presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 6. Nah, anak-anak Ustadz, cukup satu kelompok saja yang presentasi ke depan ya. Kita akan menanggapi hasil kerja kelompok mereka. Kita sesuaikan dengan LKPD-nya masing-masing. Paham tuh? Coba kita periksa. Kita lihat dari hasil kerja kelompok presentasi kelompok 6 ya. Yang pertama, coba lihat, tanggapi ya. Berdiri lurus. Nomor 1 ke sini. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Ada yang jawabannya berbeda? Ada yang berbeda? Betul ya? Sama ya? Betul. Betul. Nomor 3. Betul. Yang keempat? Betul. Yang kelima? Betul. 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 Ada yang betul semua juga? Oke, ada yang salah? Betul semua ya. Alhamdulillah. Silakan anak-anak Ustadz untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke. Silakan dikumpulkan di sini. Tolong dihapus, Nak. Tolong dihapus, Nak. Setelah ini silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak Ustadz, setelah kita melakukan diskusi ya, kemudian kita sudah salah satu kelompok sudah presentasi ke depan dan kita menanggapi hasil kerja kelompok mereka. Sekarang saatnya untuk latihan mandiri. Silakan bersiap, siapkan pensilnya masing-masing. Silakan anak-anak Ustadz untuk mengisi namanya, kemudian tanggalnya. Cukup kalian lingkari setelah kalian mengisi nama lengkap. Selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah kumpulkan di kelompoknya masing-masing, Ustadz akan ambil. Oke. Sudah yakin isinya kan? Sudah yakin? Oke, silakan dikumpulkan yang sudah. Kumpulkan aja. Oke. Oke. Kumpulkan aja. Nah, anak-anak Ustadz, kita sudah berada di akhir pertemuan. Jadi, anak-anak Ustadz, kita akan lakukan ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Kalau kalian tahu lagu Naik Delman, silakan semuanya berdiri.
Caranya sambil bernyanyi kita akan lakukan gerakan. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kurda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ore, tepuk tangan semuanya. Kita akan tutup pelajaran sama-sama. Namun sebelum kita tutup, Ustadz, kita akan menyimpulkan dulu. Ada kesimpulan pelajaran hari ini adalah rukun-rukun salat terdiri dari berapa poin? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 8, 9, 10, 11, ya, ke-12, dan yang terakhir tertibut. Nah, anak-anak Ustadz, semua kelompok tadi sudah keren. Semua kelompok sudah antusias, sudah berdiskusi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sebagai apresiasi Ustadz akan memberikan setiap orang 1 bintang. Bertambah 1 bintang akan Ustadz letakkan di capaian bintang kelas 3. Ore, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya, anak-anak Ustadz, kita sebagai seorang muslim haruslah teguh dalam berpendirian. Kita sebagai seorang muslim harus taat kepada perintah Allah. Salah satunya adalah memelihara sholat. Ya, jadi anak-anak Ustadz, lakukanlah sholat setiap hari berdasarkan ilmu yang sudah kalian pelajari. Sekarang seperti tadi, kunci dari sholat itu adalah rukun sholat. Ke-13 rukun sholat ini menjadi bekal kita untuk melaksanakan sholat lebih baiklah lagi. Paham dong? Nah, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang sholat ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah Ustadz mau kalian sebagai refleksi dari Ustadz, bagaimana perasaan kalian setelah belajar PAI dengan Ustadz tentang jujur sholat? Menyenangkan? Oke, berarti ini senang. Senang semua? Ada yang bosen? Enggak? Alhamdulillah. Ada yang malah bingung? Ada enggak bingung? Ada bingung? Bingung berarti kurang konsentrasi. Tapi alhamdulillah seluruhnya itu rata-rata sudah senang. Senang apa tidak? Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, baik. Untuk selanjutnya, anak-anak Ustadz, materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah tentang sifat-sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah akan kita pelajari di minggu depan. Baik, sebagai penutup, Ustadz mohon maaf jika banyak kesalahan kepada kalian semuanya. Mungkin kalian ada kekurangan dari Ustadz dalam membimbing. Ustadz mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.